Selamat datang di arah baru. Di sini kita tidak mencari dunia yang lebih mudah, tapi hati yang lebih kuat untuk menjalaninya. Kita tidak sibuk menyalahkan keadaan, tidak juga menuntut agar dunia memahami semua luka kita. Karena ada satu hal yang tak bisa diambil dari manusia, kebebasan untuk memilih sikap terhadap apapun yang terjadi. Itulah inti dari stoikisme. Bukan tentang menjadi dingin atau tak peduli, tapi tentang berdamai dengan realita tanpa kehilangan arah. Karena hidup akan tetap berjalan. Dan pertanyaannya bukan, mengapa ini terjadi padaku? Tapi, bagaimana aku akan merespons ini dengan kekuatan dan kesadaran? Di arah baru, kita belajar mengalihkan perhatian dari hal-hal di luar kendali, menuju ke dalam diri. Tempat ketenangan bisa tumbuh meski dunia sedang kacau. Kita tidak dibentuk oleh keberuntungan atau kesialan, tapi oleh pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Untuk bangkit meski lelah, untuk tenang meski tertekan, untuk tetap baik meski dunia sering tidak adil. Kita tidak menjanjikan jalan yang mulus, tapi kita percaya hidup yang dijalani dengan kesadaran akan lebih bermakna daripada hidup yang hanya diikuti tanpa arah. Itulah arah baru. Tempat kita belajar berjalan. Bukan karena semuanya sudah baik, tapi karena kita memilih untuk menjadi lebih kuat, perlahan tapi pasti. Seringkali kita merasa tersesat, bukan karena kita benar-benar jauh, tapi karena kita terlalu fokus pada apa yang belum kita capai, sampai lupa melihat semua yang sudah kita lewati. Kita mengira belum sampai, padahal kita sudah berjalan begitu jauh. Kita merasa masih jauh dari tujuan, padahal kita mungkin hanya tinggal satu belokan lagi. Maka hari ini, mari kita pelan-pelan lihat kembali. Bukan dari kacamata kekurangan, tapi dari sudut pandang kesadaran. Inilah tanda-tanda bahwa mungkin kamu lebih dekat dengan tujuanmu daripada yang kamu kira. Kita sering menyamakan tujuan dengan garis akhir. Seolah hidup ini seperti lomba lari, ada start, ada finish, dan hanya ketika kita menyentuh garis terakhir barulah kita bisa merasa berhasil. Tapi kenyataannya, hidup tidak sesederhana itu. Hidup bukan lomba, dan tujuan bukan tentang sampai, tapi tentang berserah yang benar. Bayangkan seseorang yang ingin hidup bahagia. Dia berjuang siang malam, mencari uang, mencari validasi, mencari pengakuan. Tapi semakin banyak ia capai, semakin ia merasa kosong. Lalu ia bertanya, "Kenapa aku tidak bahagia?" Jawabannya sederhana. Karena yang dia kejar bukan arah yang sebenarnya dia butuhkan. Tujuan bukan benda mati yang bisa dicapai sekali dan selesai. Ia adalah kompas, bukan destinasi. Ia tidak menunggu di ujung jalan dengan karpet merah. Ia menuntun setiap keputusan kecilmu hari ini. Marcus Aurelius menulis, "Jika kamu tersesat, kembalilah pada akal sehat dan kebajikan. Karena sesungguhnya, arah itulah yang paling penting. Bukan pencapaian yang disorot banyak orang, tapi kesejajaran antara langkahmu dan nilai-nilai yang kamu yakini. Saat kamu bersikap jujur, meski itu sulit, kamu sedang menuju arah tujuanmu. Saat kamu memilih tetap tenang, meski dunia memancing emosimu, kamu sedang di jalur yang tepat. Saat kamu memilih belajar dari kegagalan daripada mengutuknya, kamu sedang bergerak maju, meski langkahnya kecil. Jadi jangan terjebak dengan ilusi bahwa kamu belum sampai hanya karena hasilnya belum terlihat. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku bergerak ke arah yang sesuai dengan siapa aku ingin jadi? Kalau jawabannya ya, berarti kamu tidak jauh. Bahkan bisa jadi, kamu sudah ada di tengah-tengah tujuan itu, kamu hanya belum menyadarinya. Karena tujuan hidup sejati bukanlah pencapaian satu momen, tapi perjalanan panjang untuk menjadi pribadi yang utuh, sadar, dan kuat. Setiap hari, selangkah demi selangkah, kita sering merasa tidak cukup, merasa lemah, tertinggal, atau bahkan gagal. Padahal, kalau kita mau berhenti sejenak dan menengok ke belakang, kita akan menyadari satu hal penting. Kita tidak lagi sama seperti dulu.
Kamu yang hari ini, bukan lagi kamu yang dulu tidak tahu harus mulai dari mana. Kamu yang hari ini sudah melewati banyak hal yang dulu bahkan kamu tak yakin bisa hadapi. Dan meski kamu belum jadi seperti yang kamu bayangkan, kamu juga bukan lagi versi dirimu yang lama. Masalahnya, kita sering lupa memberi ruang untuk menghargai proses kita sendiri. Kita terlalu sibuk melihat pencapaian orang lain, sampai lupa bahwa kita pernah berjuang keras hanya untuk bisa bangun dari tempat tidur. Pernah menahan tangis di tengah malam. Pernah memilih tetap berjalan meski hati ingin menyerah. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Dan salah satunya adalah kesadaran bahwa kita terus bertumbuh, bahkan di tengah ketidakpastian. Seneca pernah berkata, tak seorang pun bisa menjadi bijak dalam semalam. Pertumbuhan sejati itu pelan, senyap, dan seringkali tidak terlihat, tapi ia nyata. Dan kamu, ya kamu, adalah buktinya. Kekuatan bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang bangkit satu kali lebih banyak dari jumlah jatuhmu. Tentang tetap menjaga kebaikan di tengah luka. Tentang tetap belajar meski sering salah arah. Cobalah, lihat ke belakang dengan mata yang jernih. Apakah kamu masih orang yang sama ketika dulu merasa hancur? Apakah kamu masih bereaksi dengan cara yang sama saat kecewa? Mungkin sekarang kamu lebih tenang, lebih bijak, lebih sabar, dan meski kamu belum mencapai semua yang kamu inginkan, kamu sudah melampaui banyak hal yang dulu menakutkanmu. Jadi, sebelum kamu mengatakan aku lemah atau aku gagal, ingatlah bahwa setiap versi dirimu yang dulu telah membawa kamu sampai di titik ini. Dan itu sendiri adalah tanda kekuatan, karena kamu terus berjalan, karena kamu lebih kuat dari versi dirimu kemarin. Kita hidup di dunia yang mencintai hasil, dunia yang menilai dari apa yang bisa dilihat, jabatan, angka, gelar, pencapaian. Tapi hidup yang bermakna tidak hanya tentang sampai di puncak. Hidup yang benar-benar utuh dibentuk oleh jalan panjang yang kamu tempuh untuk tiba di sana. Kamu mungkin belum meraih yang kamu cita-citakan, belum sampai di titik yang kamu impikan, tapi lihat siapa dirimu hari ini. Cara kamu berpikir, cara kamu bertahan, cara kamu merespons luka, kecewa, dan kegagalan. Itu semua bukan datang dari hasil, tapi dari proses. Stoikisme mengingatkan kita, kebajikan bukan hasil, adalah ukuran utama dalam hidup. Epictetus berkata, kamu tidak boleh bangga karena berhasil memenangkan sesuatu, tapi karena kamu telah menjadi seseorang yang layak untuk menang. Dan menjadi seseorang yang layak itu lahir dari proses. Saat kamu belajar sabar meski kecewa, saat kamu tetap jujur meski peluang untuk curang terbuka lebar, saat kamu belajar bangkit dari kegagalan, bukan dengan amarah, tapi dengan pengertian. Disitulah proses itu bekerja dalam diam, membentuk fondasi kuat di dalam dirimu. Hasil bisa hilang, uang bisa habis, pekerjaan bisa digantikan, tapi karakter itu milikmu. Dan itu terbentuk dari proses panjang yang tak pernah dilihat siapapun, kecuali dirimu sendiri. Itulah sebabnya banyak orang sampai di puncak, tapi tetap merasa kosong. Karena mereka hanya mengejar hasil, tapi lupa memerhatikan siapa diri mereka. Di sepanjang perjalanan, mereka sampai, tapi kehilangan arah. Mereka berhasil, tapi kehilangan jiwa. Sebaliknya, orang yang menghargai proses, mereka mungkin lambat, mereka mungkin tidak disorot, tapi mereka punya ketenangan batin. Karena mereka tahu, mereka tidak sekadar sampai, mereka tumbuh menjadi pribadi yang layak sampai. Jadi jika hari ini kamu sedang menjalani sesuatu yang melelahkan, jangan buru-buru ingin selesai. Lihat ke dalam dan sadari bahwa yang sedang dibentuk bukan sekadar nasibmu tapi karaktermu. Dan itu jauh lebih berharga daripada hasil. Kita terbiasa mengaitkan kebaikan dengan sesuatu yang besar dan terlihat. Seolah yang baik itu harus datang dengan sorak, kejutan, atau pencapaian yang menggelegar. Padahal dalam kenyataan hidup, banyak hal baik datang tanpa suara, tanpa panggung, tanpa tepuk tangan, ketenangan, kesadaran, kebijaksanaan,
Itu semua tidak datang dari momen spektakuler. Mereka tumbuh pelan-pelan, dari rasa sakit yang kamu terima dengan hati terbuka, dari keputusan kecil yang kamu ambil dengan penuh niat, dari malam-malam panjang yang kamu lalui tanpa seorang pun tahu kamu sedang berjuang keras untuk tidak menyerah. Kamu mungkin tidak menyadari bahwa kamu sekarang lebih tenang saat menghadapi konflik. Atau kamu lebih cepat memaafkan, lebih jernih, saat kecewa lebih sabar menunggu proses. Itu semua adalah kebaikan. Dan ia datang pelan-pelan, diam-diam. Stoikisme mengajarkan bahwa keutamaan, virtue, adalah satu-satunya kebaikan sejati. Dan keutamaan tidak muncul dari dunia luar. Ia bertumbuh dari dalam. Ia tidak butuh sorotan, ia butuh kehadiran. Dan kamu setiap hari, tanpa sadar, sedang menanamnya. Kita sering bertanya, kenapa tidak ada hal baik terjadi dalam hidupku? Tapi kita lupa bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk hadiah. Kadang kebaikan datang sebagai rasa cukup yang perlahan mengisi hati kita. Sebagai pemahaman baru yang membuat kita tidak lagi marah atas hal-hal kecil. Sebagai rasa syukur yang mulai muncul dari hal yang sederhana. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu telah berubah. Dan itu adalah kebaikan yang luar biasa. Maka, jangan abaikan proses-proses kecil yang tampaknya biasa saja. Jangan remehkan momen di mana kamu memilih diam daripada marah, menerima daripada menyalahkan, belajar daripada mengeluh. Karena bisa jadi, di saat kamu merasa hidupmu belum membaik, justru di saat itulah hal-hal terbaik sedang bertumbuh diam-diam di dalam dirimu. Ada rasa frustasi yang muncul saat kita merasa sudah melakukan segalanya, tapi hasilnya belum datang. Sudah berdoa, sudah berusaha, sudah bertahan sekuat tenaga, tapi pintunya masih tertutup. Dan kita pun mulai bertanya, apa aku salah? Jalan, tapi bagaimana kalau sebenarnya jalannya tidak salah? Bagaimana kalau yang belum selaras itu bukan arahmu, tapi waktunya? Dalam hidup, tidak semua hal bisa dipaksa terjadi saat kita mau. Beberapa hal memang perlu waktu. Bukan karena Tuhan, tapi karena kita belum siap menerima apa yang kita minta. Stoikisme mengajarkan kita untuk mencintai takdir, amor fati. Untuk menerima bahwa semesta tidak bekerja sesuai keinginan kita, tapi sesuai dengan kebijaksanaan yang lebih besar dari pemahaman kita. Apa yang tertunda hari ini bisa jadi adalah bentuk perlindungan. Dan apa yang terasa jauh, bisa jadi hanya menunggu kita menjadi versi diri yang tepat untuk menerimanya. Terkadang kita ingin cepat kaya, padahal belum bijak mengelola uang. Ingin hubungan yang sehat, padahal belum sembuh dari luka lama. Ingin dikenal, padahal belum siap menanggung beban sorotan. Kita kira masalahnya di jalur yang kita pilih, padahal mungkin yang dibentuk dulu adalah dirinya, bukan hasilnya. Lihat kembali perjalananmu. Bukankah ada hal-hal yang dulu kamu tangisi karena gagal, tapi sekarang kamu syukuri karena ternyata kamu diselamatkan? Bukankah ada momen yang kamu anggap penundaan, tapi justru membawamu ke arah yang lebih baik? Kamu mungkin sedang berjalan di jalan yang benar, tapi Tuhan sedang memperlambat langkahmu. Bukan untuk menghukummu, melainkan untuk memastikan kamu cukup kuat saat waktunya tiba. Jadi tenanglah, terus melangkah, terus belajar, terus jaga arah. Kamu tidak perlu memaksakan waktu. Kamu hanya perlu setia pada proses. Karena yang datang di waktu yang tepat akan terasa jauh lebih bermakna daripada yang dipaksakan datang lebih cepat. Dan yang benar-benar untukmu tidak akan melewatimu. Ia hanya sedang menunggu, kamu siap menyambutnya. Kita sering menunggu bukti besar untuk merasa yakin. Ingin ada hasil yang jelas, angka yang naik, pengakuan dari orang lain. Baru setelah itu kita percaya bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Tapi hidup tidak selalu memberi kepastian dalam bentuk besar. Seringkali ia hanya memberi tanda-tanda kecil. Dan dari sanalah kita seharusnya belajar percaya. Kamu mungkin belum mendapatkan pekerjaan impianmu, tapi kamu sudah mulai percaya diri saat wawancara.
Kamu mungkin belum pulih sepenuhnya dari luka lama, tapi sekarang kamu bisa tidur lebih tenang, meski hatimu belum sepenuhnya pulih. Kamu mungkin belum berhasil besar, tapi sekarang kamu mulai bangun lebih awal, menjaga rutinitas, dan tidak mudah putus asa seperti dulu. Itulah tanda-tandanya. Kecil, diam, sering terabaikan, tapi nyata. Dan itu cukup. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak tergantung pada hasil luar untuk merasa damai. Karena kedamaian sejati datang dari dalam, dari kesadaran bahwa kita sedang bergerak, meski perlahan. Seperti kata Epictetus, jangan menunggu dunia berubah untuk merasa bahagia, tapi ubahlah caramu melihat dunia. Dan dunia akan terasa lebih bersahabat saat kita belajar menghargai kemajuan kecil. Langkah-langkah sederhana seperti tidak menunda hal penting, tidak lagi menyalahkan diri sendiri seperti dulu, lebih jujur pada perasaan sendiri, mau mencoba lagi setelah gagal, itu semua bukan hal remeh. Itu adalah bukti bahwa kamu sedang mendekat ke versi dirimu yang lebih baik. Jangan abaikan tanda-tanda kecil. Itu hanya karena mereka tidak terlihat oleh orang lain. Banyak perubahan besar berawal dari pergeseran yang nyaris tak terdengar. Banyak pencapaian lahir dari rutinitas sunyi yang kamu lakukan di balik layar. Dan yang paling penting, tanda-tanda kecil itu menunjukkan bahwa kamu belum berhenti. Kamu masih bergerak, masih mencoba, masih percaya walau kadang dengan iman yang tersisa sedikit. Dan itu cukup, karena kadang yang kita butuhkan bukan kepastian besar, tapi hanya keyakinan kecil bahwa arah kita benar. Dan tanda-tanda kecil itu adalah bisikan lembut semesta. Teruskan, kamu sudah lebih dekat dari yang kamu kira. Ada standar tak terlihat yang terus menghantui kita. Seolah kita harus jadi versi paling sempurna dari diri kita dulu, baru boleh merasa puas, merasa layak, merasa cukup. Tapi sampai kapan? Selalu ada yang bisa diperbaiki. Selalu ada yang belum tercapai. Selalu ada yang lebih hebat, lebih kaya, lebih bahagia. Jika kita terus menunggu semuanya tepat, semuanya lengkap, kita akan kehabisan hidup hanya untuk mengejar versi ideal yang mungkin tak akan pernah benar-benar datang. Kamu tidak perlu jadi sempurna untuk merasa cukup. Karena cukup itu bukan soal jumlah, tapi soal cara memandang. Stoikisme mengajarkan ataraksia, ketenangan batin yang muncul saat kita berhenti mengikat nilai diri kita pada hal-hal di luar kendali kita. Kesempurnaan adalah ilusi, tapi penerimaan adalah kenyataan. Bayangkan pohon yang sedang tumbuh. Tidak ada yang mencemooh daunnya yang belum lebat, atau batangnya yang belum tinggi. Kita tahu itu proses, dan proses itu indah. Lalu kenapa kita tidak bisa memperlakukan diri kita sendiri seperti itu? Hari ini kamu mungkin belum serajin yang kamu inginkan, belum seproduktif, belum setenang, belum sesukses. Tapi kamu belajar, kamu mencoba, kamu bangkit lagi setiap jatuh. Dan itu cukup untuk merasa layak menghargai dirimu sendiri. Jangan tunggu dirimu jadi orang yang sempurna, baru mau berkata, "Aku bangga padamu." Katakan itu sekarang, karena bahkan dengan semua kekuranganmu, kamu tetap memilih berjalan, tetap belajar, tetap bertahan. Banyak orang menunda mencintai diri sendiri karena merasa belum pantas. Tapi mencintai diri sendiri bukan hadiah yang datang setelah kamu sempurna. Justru itu adalah pondasi agar kamu bisa terus bertumbuh dengan sehat. Jadi tenang, berhenti sejenak, tarik napas panjang dan lihat dirimu hari ini. Kamu belum sempurna, tapi kamu cukup. Cukup kuat untuk bertahan, cukup sadar untuk berubah, cukup bernilai, bahkan ketika dunia belum melihatnya. Dalam setiap langkah menuju sesuatu yang penting, pasti akan datang keraguan. Apakah ini jalur yang benar? Apakah aku cukup mampu? Apakah semua ini akan berbuah atau justru sia-sia? Keraguan seringkali datang seperti kabut, memburamkan pandangan, melemahkan semangat, dan kita pun mulai berpikir, mungkin aku harus berhenti. Mungkin ini bukan untukku. Tapi tenang,
Keraguan bukan musuh. Ia hanya teman lama yang sering muncul saat kamu sedang keluar dari zona nyaman. Ia tidak datang untuk menghentikanmu, tapi untuk menguji seberapa besar keyakinanmu. Stoikisme tidak menyuruh kita menghindari rasa takut atau ragu. Sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk berdiri di tengah keraguan itu dengan kepala tegak. Jika kamu terguncang oleh sesuatu yang kecil, itu tanda kamu perlu menguatkan dirimu, bukan menyerah, kata Seneca. Karena keberanian sejati bukan berarti tidak ada rasa ragu, tapi melangkah, meski ragu itu hadir. Lihatlah semua orang yang kamu kagumi, mereka juga pernah ragu. Bahkan orang paling kuat pun pernah mempertanyakan dirinya sendiri. Tapi yang membedakan adalah mereka tidak berhenti. Mereka tahu bahwa keraguan adalah bagian dari proses bertumbuh. Dan yang sedang tumbuh, wajar merasa goyah. Jangan biarkan pikiran sementara membuatmu mengubur tujuan besarmu. Ketika kamu merasa tidak yakin, bukan berarti kamu salah jalan. Mungkin kamu hanya sedang mendaki. Dan semua pendakian pasti melelahkan, pasti menguji. Tapi itu bukan alasan untuk kembali ke bawah. Terkadang kamu tidak butuh motivasi baru. Kamu hanya butuh diam sejenak dan ingat kenapa kamu memulai semuanya. Maka jika hari ini kamu merasa ragu, peluk rasa itu. Dengarkan ia, tapi jangan biarkan ia memegang kendali. Kamu boleh bingung, kamu boleh lelah, tapi jangan menyerah. Karena bisa jadi, keraguan hari ini justru menandakan bahwa kamu sedang makin dekat ke arah yang belum pernah kamu capai sebelumnya. Kita sering merasa tujuan masih jauh, masih banyak yang kurang, masih belum sampai. Kita memandang hasil sebagai sesuatu yang ada di ujung jalan. Padahal, mungkin sebagian dari apa yang kamu kejar sudah mulai tumbuh diam-diam dalam dirimu. Kamu ingin menjadi pribadi yang kuat. Lihat dirimu hari ini. Sudah berapa kali kamu jatuh dan memilih untuk bangkit lagi? Kamu ingin lebih sabar. Perhatikan dirimu. Bukankah sekarang kamu tidak mudah marah seperti dulu? Kamu ingin damai. Bukankah kamu mulai bisa menerima hal-hal yang dulu kamu tolak mentah-mentah? Kita sering terlalu fokus pada gambaran besar, hingga lupa menghargai bukti-bukti kecil dari pertumbuhan stoikisme. Mengajak kita untuk hidup dalam realita, bukan dalam ilusi masa depan yang tak pernah habis kita kejar. Kata Marcus Aurelius Wio, lihatlah ke dalam. Di sanalah terletak kekuatanmu. Karena banyak hal yang kita kejar di luar, ketenangan, kebijaksanaan, keberanian, sebenarnya sudah mulai tumbuh di dalam. Tapi kita menolaknya. Kita berkata, belum, cukup. Padahal, mungkin bukan karena belum ada, tapi karena kita belum bisa melihatnya. Lalu kita terus berlari. Mengira yang kita cari ada jauh di depan, padahal mungkin ia justru sedang menunggu kita menoleh ke dalam. Setiap kali kamu memilih, jujur pada dirimu sendiri, itu adalah langkah menuju kebijaksanaan. Setiap kali kamu tidak menyerah saat semuanya berat, itu adalah wujud dari kekuatan. Setiap kali kamu bisa berdamai meski keadaan belum ideal, itulah kedamaian yang kamu cari-cari selama ini. Mungkin kamu tidak perlu mengejar lebih jauh, tapi belajar untuk diam sebentar dan menyadari bahwa kamu tidak lagi berada di titik yang sama. Tujuan itu bukan hanya soal tempat, tapi juga tentang siapa kamu saat berjalan ke sana. Dan bisa jadi yang kamu cari itu sudah tumbuh menjadi dirimu. Yang hari ini, kita sering merasa masih jauh, masih kurang, masih belum sampai. Dan karena itu kita jadi mudah lelah, seolah semua usaha belum menghasilkan apa-apa. Padahal, bagaimana jika kenyataannya kamu hanya tinggal beberapa langkah lagi? Terkadang, perasaan jauh itu bukan karena kenyataannya begitu, tapi karena kita terlalu fokus pada apa yang belum. Kita lupa berhenti sejenak dan melihat, sudah sejauh mana aku melangkah? Bayangkan pendaki gunung yang terus mendaki tanpa menoleh ke belakang. Ia lelah, ia ragu, ia merasa puncaknya masih terlalu tinggi. Tapi andai ia menengok sebentar, ia akan sadar betapa banyak lembah yang sudah ia lewati, betapa banyak jalur,
Terjal yang dulu terasa mustahil, sekarang sudah ada di belakangnya. Begitu pula dengan kamu. Kamu tidak memulai dari nol hari ini. Kamu membawa versi dirimu yang telah bertahan melalui ratusan malam gelisah, melalui kecewa, jatuh, dan luka. Dan kamu masih di sini mencoba. Itu bukan hal kecil. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dan salah satunya adalah cara kita memandang perjalanan kita sendiri. Mungkin tujuan besarnya belum terlihat, tapi kamu sudah mendekat ke arah yang benar. Dengan pola pikir baru, kebiasaan yang lebih baik, dan kedewasaan yang dulu kamu tidak punya. Jangan biarkan pikiran yang penuh tuntutan membuatmu buta akan kemajuanmu. Kemajuan itu tidak selalu berbunyi keras, kadang ia sunyi, tapi terasa kalau kamu mau berhenti dan merasakannya. Coba ingat satu hal saja yang dulu kamu anggap sulit, tapi sekarang menjadi bagian dari keseharianmu. Bukankah itu juga bukti bahwa kamu sudah bertumbuh? Maka jika hari ini kamu merasa putus asa, tarik napas perlahan. Duduk sebentar, lihat lagi ke dalam dirimu, dengarkan langkah-langkah kecil yang selama ini kamu abaikan, dan sadari, mungkin juga usilah paling perubahan besar. Mungkin kamu hanya perlu mengakui bahwa kamu sudah lebih dekat dari kemarin, lebih kuat dari versi lamamu, dan lebih pantas untuk melanjutkan daripada menyerah di titik ini. Kadang kita terlalu sibuk berlari, hingga lupa berhenti sejenak, untuk menyadari bahwa kita tidak lagi berdiri di titik yang sama. Perjalanan ini mungkin belum selesai, tapi kamu sudah jauh, lebih jauh dari yang kamu sadari, lebih kuat dari yang kamu pikir, dan lebih dekat dari yang kamu kira. Jangan remehkan langkah kecilmu, jangan anggap sepi prosesmu, karena dari ketekunan sunyi itulah jalanmu sedang terbentuk, dan hari ini kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Channel ini, Arah Baru, hadir untuk menemanimu berjalan pelan-pelan tanpa harus terburu-buru, tanpa harus sempurna. Karena yang penting bukan seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa dalam kita memahami arah kita. Jika kamu merasa terhubung, merasa dikuatkan, atau sekadar ingin terus ditemani dalam perjalananmu, jangan lupa untuk berlangganan, like dan bagikan episode ini ke orang-orang yang juga sedang mencari arah. Sampai bertemu di episode berikutnya, dengan cerita baru, kesadaran baru, dan semoga hati yang lebih damai. Arah baru, karena kita semua berhak menemukan jalan pulang, meski harus tersesat beberapa kali dulu.